Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Asyifa Pujawi Danur Maisya dengan NIM 2019008161 kelas 4A5 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester oleh dosen pengampu Ibu Aulia Rosiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola sistem global. Yang A, portofolio sistem informasi internasional. Selanjutnya terdapat pertumbuhan sistem informasi yang mencakup mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional, yakni dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Yang kedua, terdapat lingkungan global atau penggerak dan tantangan bisnis. Pada penggerak bisnis global ada dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis umum, di mana faktor budaya umum ini yang mulai dikenali dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi di seluruh dunia tidak lagi sulit dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Selanjutnya yakni paling mutakhir. Timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi, dan pemilihan platform teknis yang tepat. Selanjutnya, yang kedua, mengelola sistem informasi internasional. Yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis. Yang A, strategi multinasional, memusatkan manajemen pengendalian dan keuangan di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Yang B, pewaralaba, merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Selanjutnya yang C, strategi lintas negara, di mana hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Selanjutnya, yang kedua, faktor pendorong aplikasi bisnis global. Ada dua, yang pertama, pelanggan global. TI global dapat membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang bepergian kemana saja dengan operasi global. Yang kedua, produk global. Produk sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia. TI global dapat membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. Yang ketiga, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Sistem adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi. Sistem tersentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Sistem terduplikasi adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Sistem jaringan adalah sistem yang mengembangkan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Yang ketiga, mengelola sistem global. Yang pertama, skenario yang umum. Disorganisasi skala global, tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi, mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Yang kedua, strategi sistem global. Terdiri dari 4. Yang pertama, mendefinisikan proses bisnis inti. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Yang ketiga, memilih pendekatan, bertahap, perancangan keseluruhan, dan evolusioner. Yang terakhir, menjelaskan manfaatnya. Yang ketiga, solusi manajemen implementasi. Yang A, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti, mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis, menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Yang B, membawa perubahan ke dalam masa proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perubahan bergantung pada legitimasi, kekuatan dasar yang sebenarnya, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Yang C, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak. Perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak.
yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling compatible. Yang D, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Taktik keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah kooptasi. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yang B, yakni tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Yakni secara umum, partikulasi budaya, regionalisme, nasionalisme, perbedaan budaya, ekspektasi sosial, dan undang-undang politik, peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, peraturan komersial. Dan secara khususnya, yang pertama standar pertukaran data elektronik, email, standar komunikasi yang berbeda. Yang kedua reliabilitas, jaringan telepon tidak dapat diandalkan. Yang ketiga kecepatan transfer data. Yang keempat personel, langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Topik pembahasan yang ketiga, yang C, yakni isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengembangkan sistem global. Kemudian yang kedua, konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi. Masalah-masalah dalam jaringan internasional yaitu kualitas layanan, keamanan, biaya dan tarif, penundaan dalam pemasangan kualitas, layanan internasional yang lemah, batasan-batasan peraturan dan kapasitas jaringan. Yang ketiga, yakni penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangan adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda. Yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dalam mengambil informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.